Selamat malam sport lovers, kembali lagi bersama saya Sarah Ariyanti di program spesial highlight Formula Renault 3.5. Di segmen pertama ini, kami akan menghadirkan review seri kelima yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring Austria. Siapa yang tampil sebagai pemenang dan bagaimana keseruannya? Berikut ulasan selengkapnya. Spielberg merupakan sebuah kota kecil di Austria dengan luas area hanya mencapai 22,24 km persegi. Berada di ketinggian 660 meter di atas permukaan laut, kota berpenduduk 5.000 jiwa berdasarkan sensus 2014 tersebut memiliki banyak bukit dengan pemandangan menawan. Namun pada 12 Juli lalu, suasana Spielberg yang biasanya sepi dan lengang berubah gempita. Ya, pada hari itu Spielberg mendapat kehormatan besar sebagai penyelenggara ajang balap mobil bergengsi di Eropa, yakni Formula Renault 3.5. Sirkuit Red Bull Ring yang berada di kota Spielberg menjadi penghelat seri kelima. Gelaran yang juga disebut World Series by Renault 2015 sebelumnya berlangsung di sirkuit Motorland Aragon, Monaco, Spa-Francorchamps, dan Hungaroring. Persaingan untuk memburu posisi puncak membuat balapan di Red Bull Ring berjalan ketat. Setidaknya ada 4 pebalap yang berambisi besar meraih poin di Red Bull Ring seperti Oliver Rowland yang berada di posisi pertama, serta Matthew Vaxiviere, Jazeman Jaffar, dan Dean Stoneman yang menguntit di bawahnya. Tidak seperti seri sebelumnya yang melangsungkan 2 race dalam 2 hari, balapan kali ini melangsungkan 2 race dalam 1 hari. Di race pertama yang berlangsung Minggu pagi waktu setempat, Rowland yang membela Fortec Motorsport memulai lomba di posisi pertama. Rowland mencatat waktu terbaik di kualifikasi dengan waktu 1 menit 17,641 detik. Di belakang Rowland bercokol 2 pebalap Lotus yakni Matthew Vaxiviere dan Marlon Stockinger yang baru menjalani balapan pertama di musim 2015 menggantikan Meindert van Buren. Sementara posisi belakang mereka diisi Dean Stoneman dari tim Dams dan Robert Murphy yang membela Pons Racing. Walau mendapat tekanan, Rowland mampu mengawali lomba dengan baik. Pebalap Inggris Raya ini melewati tikungan pertama dengan mulus dan menjaga posisi terdepan. Rowland yang langsung memacu kencang mobilnya berhasil menjaga jarak dengan pebalap-pebalap di belakangnya. Namun awal mulus justru tidak dialami beberapa pebalap lain. Insiden tabrakan sempat terjadi antara 3 pebalap Meindert van Buren, Alfonso Celis, dan Sean Glyle dari tim jagonya ayam With Carlin. Akibatnya mereka harus menyudahi race pertama. Insiden tersebut memaksa safety car memasuki sirkuit. Lomba pun harus diulang. Tapi hal tersebut tidak banyak berpengaruh terhadap hasil lomba. Rowland tetap memimpin di depan meski mendapat ancaman dari rekan senegaranya Dean Stoneman. Setelah melalui 27 putaran, Rowland finish di posisi pertama dengan catatan waktu 41 menit 47,327 detik. Sementara posisi kedua ditempati Stoneman dari tim Dams yang terpaut 8,375 detik di belakang Rowland. Posisi ketiga ditempati rekan setim Stoneman yakni Nick de Vries dengan selisih 15,809 detik dari Rowland. Persaingan sengit terjadi di posisi keempat dan kelima. Nicolas Latifi yang finish keempat hanya berselisih 0,136 detik dengan Tom Dillman yang berada di tempat kelima. Sementara insiden kembali terjadi jelang garis finish. Malang bagi Latifi. Setelah memasuki garis finish, mobilnya tertabrak kendaraan Roberto Merhi yang melaju kencang. Walau finish keempat, Latifi terpaksa tidak bisa mengikuti race kedua. Sementara Merhi harus terkena diskualifikasi sebagai hukuman. Race kedua yang berlangsung siang hari tidak lagi diikuti 20 pebalap. Sejumlah insiden yang terjadi pada race pertama mengakibatkan beberapa pebalap tidak bisa mengikuti race kedua. Sejumlah pebalap akhirnya mundur karena kendala teknis pada mobilnya seperti Igor Oruzdev, Meindert van Buren, Sean Glyle, Aurélien Panis, Dean Stoneman, Nicolas Latifi, dan Louis Deletraz. Sementara 1 pebalap lagi absen karena terkena diskualifikasi yakni Roberto Merhi. Meski begitu, balapan race kedua tetap berlangsung sengit. Rowland tidak bisa lagi leluasa mempertahankan status pemenang di race pertama. Dia mendapat perlawanan ketat dari pebalap Prancis Matthew Vaxiviere. Lomba diawali dengan Vaxiviere di posisi pertama, sementara Rowland memulai lomba dari posisi kedua. Setelah lampu hijau menyala, keduanya langsung terlibat persaingan sengit di posisi puncak. Vaxiviere dan Rowland pun menjauh dari kejaran lawan-lawannya. Vaxiviere berhasil menjaga jarak dari Rowland dan finish di posisi pertama. Andalan Lotus ini mencatat waktu 41 menit 48,906 detik, sementara Rowland yang finish kedua hanya terpaut 4,151 detik di belakang Vaxiviere. Kejutan terjadi di posisi ketiga.
Roy Nissany yang kurang diperhitungkan berhasil naik podium. Pebalap Taiwan Racing ini terpaut 20,244 detik di belakang sang pemenang Vaux Xavier. Nasib kurang beruntung harus dialami pebalap tim jagonya ayam with Carling, Tom Dillman. Di race kedua ini, Dillman hanya finish di posisi ke-8. Meski mengalami penurunan peringkat, setidaknya Dillman berhasil mengamankan poin untuk terus bersaing di papan atas klasemen pebalap. Siapa yang akan berpeluang di sirkuit Silverstone pekan ini? Nantikan jawabannya di highlight Formula Renault 3.5. Meski sedang sibuk balapan di Formula Renault 3.5 dan GP2 Series, Sean Gelael mendapatkan kesibukan baru menjadi instruktur balap. Kesempatan ini dimanfaatkan Sean untuk berbagi ilmu balap yang dimilikinya. Selain piawai mengendalikan mobil di lintasan balap, Sean memiliki bakat lain yang tak jauh dari olahraga yang membesarkan namanya ini. Ya, beberapa waktu lalu, Sean berbagi pengalaman balapnya dengan menjadi instruktur balap dalam pemusatan pembalap akademi sebuah produsen mobil asal Jepang. Ini menjadi pengalaman berharga bagi pembalap 18 tahun ini untuk bisa berbagi ilmu bersama peserta akademi yang berasal dari seluruh belahan dunia. Ya, hal positifnya juga kan kita kan membagi ilmu, tapi juga untuk saya sendiri lebih kayak kalau kita jadi instruktur tuh kayak bisa nge-realize jauh lebih banyak kayak sebenarnya gue dulu kayak gini gitu misalnya, dan kayak lebih nge-realize kayak you're more aware of your actions gitu lah. Jadi kayak gimana. Menjadi instruktur adalah modal berharga bagi Sean. Kesempatan ini pun dimanfaatkan untuk mendalami sirkuit Silverstone, Inggris, tempat berlangsungnya seri ke-6 Formula Renault 3.5 September mendatang. Sigit Rilo, Isnianta, Kompas TV, Jakarta. Pebalap tim jagonya ayam with Carling Sean Gelael semakin mantap untuk berlaga di ajang GP2 2015. Dua seri sebelumnya menjadi modal positif sebagai evaluasi guna mencapai performa maksimal. Pebalap muda Indonesia Sean Gelael terus meningkatkan kepercayaan dirinya menghadapi putaran GP2 yang tersisa 5 seri lagi. Sebelumnya, Sean telah melakoni 2 seri GP2 yakni seri Hungaria dan Belgia. Di seri Hungaria, pebalap 18 tahun ini menempati posisi 18 pada race pertama dan posisi 20 di race kedua dengan mengawali posisi start di grid 24. Hasilnya tidak terlalu buruk untuk seorang pebalap yang sedang memulai debutnya berlaga di GP2. Di seri Hungaroring, Sean masih banyak melakukan adaptasi dengan settingan mobil balapnya yang berbeda jauh dengan jenis mobil yang dipakai saat berlaga di Formula 3.5. Namun dengan penyesuaian yang cukup baik, Sean mampu bersaing dengan pembalap GP2 yang memiliki jam terbang lebih banyak. Di seri selanjutnya yang berlangsung di sirkuit Spa-Francorchamps, Belgia, Sean justru mendapat hasil yang kurang menggembirakan. Di seri Belgia, pebalap tim jagonya ayam ini hanya finish di urutan 21 dari posisi start 25. Dengan saya kayak nggak ada sama sekali testing dan langsung terjun ke GP2 ya sangat susah. Jadi ya benar-benar apalagi dengan coba beradaptasi dengan ban Pirelli itu yang bikin lebih ribet karena karakteristiknya sangat berbeda dan ban itu dengan power sebanyak mobil GP2 ini bikin driving style sangat beda. Jadi ya kita tetap terus belajar dan hopefully untuk tahun depan kita udah pas. Telah menjalani 2 seri GP2 membuat Sean dan timnya banyak melakukan evaluasi. Dirinya semakin optimis untuk menatap kompetisi balap yang berada satu tingkat di bawah Formula One ini. Iya, pokoknya tahun ini belajar sebanyak mungkin di GP2, tiresnya, karakteristik mobil, dan cari setup untuk qualifying dan untuk balap. And make sure dengan track time yang sangat limited, untuk qualifying udah bagus, untuk change untuk balapannya. Udah tahu harus ganti apa untuk balapannya dan belajar sebanyak mungkin lah technically dan driving wise juga. Jadi ya untuk tahun depan udah jauh lebih ngerti tentang semuanya. Rencananya Sean akan mengikuti 4 dari 5 GP2 2015 yang akan berlangsung hingga Desember nanti. Sigit Rilo, Isnianta, Kompas TV, Jakarta.
Sepanjang digelarnya Formula Renault 3.5 di sirkuit Silverstone sejak tahun 2008, nama seperti Robert Wickens, Jules Bianchi pernah merajai di sirkuit ini. Berikut para pebalap yang pernah menaklukkan sirkuit ini. Sejak Formula Renault 3.5 digelar di sirkuit Silverstone tahun 2008, nama Robert Wickens yang paling banyak menjadi pembicaraan. Ya, performanya yang ciamik membuat pebalap asal Kanada ini pernah mencicipi 3 kali juara. Pada tahun 2008, pebalap tim Carlin itu naik podium di race kedua dan di tahun 2011, 2 race ditaklukkannya. Kemudian ada nama Salvador Duran. Pebalap tim Interwetten.com Racing ini juga pernah merasakan ganasnya sirkuit Silverstone. Dengan pengalaman dan kepiawaiannya, pebalap asal Meksiko itu sempat naik podium di race pertama tahun 2008. Selanjutnya di tahun 2009 pada race pertama, pebalap tim Pons Marcos Martinez menjadi yang terdepan. Disusul di hari kedua, giliran Charles Pic asal Prancis naik podium. Di tahun 2010, nama Jean-Eric Vergne dari tim Tex One Racing berhasil naik podium di race pertama. Sehari kemudian, giliran Esteban Guerreri dari ISR Racing naik podium setelah sebelumnya juara di sirkuit Hohenheimring, Jerman. Di tahun 2011 menjadi milik Robert Wickens yang melahap semua race dengan hasil gemilang. Setahun kemudian kembali tim ISR merajai di race kedua namun dengan pebalap yang berbeda. Sam Bird akhirnya mengukuhkan namanya di sirkuit Silverstone. Sedangkan di race pertama, Jules Bianchi yang mendominasi sirkuit Inggris ini. Setelah commercial break ini, kami punya informasi seputar sirkuit Silverstone. Tetap di highlight Formula Renault 3.5. Akhir pekan ini, sirkuit Silverstone akan menjadi tuan rumah seri ke-6 World Series by Renault 3.5. Sejumlah tantangan siap menanti para pebalap. Seperti apa dan siapa yang paling berpeluang menjadi pemenang? Mendengar nama Silverstone, penggemar otomotif pastinya langsung membayangkan sebuah sirkuit dengan sejarah dan track record yang panjang. Ya, sudah banyak ajang dan kejuaraan otomotif baik mobil maupun motor yang digelar di sirkuit ini. Kesakralan Silverstone juga bisa disamakan dengan Stadion Wembley di cabang sepak bola. Bagi para pebalap, bisa berlomba di Silverstone merupakan sebuah pengalaman yang tak akan dilupakan. Sejarah Silverstone dimulai sejak era Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tahun 1943. Sebelum menjadi sirkuit, lokasi ini merupakan pangkalan Angkatan Udara Inggris atau dikenal dengan Royal Air Force. Setelah Perang Dunia usai, Silverstone disulap menjadi sebuah sirkuit. Lomba pertama di Silverstone dilangsungkan pada September 1947. 3 tahun kemudian, Silverstone menjadi salah satu sirkuit yang ikut menghelat kejuaraan Formula One yang pertama kali digulirkan. Giuseppe Farina dari tim Alfa Romeo tampil sebagai juara di debut Silverstone dalam ajang Formula One. Dalam perjalanan sejarah, Silverstone sempat beberapa kali mengalami perubahan bentuk. Perubahan terakhir terjadi pada tahun 2011 silam. Sejak saat itu, Silverstone memiliki lintasan sepanjang 5,891 km. Sirkuit ini juga memiliki 18 tikungan. Bagi pebalap, sirkuit ini tergolong bersahabat. Banyak trek lurus yang terdapat di sirkuit ini. Sebaliknya, tidak banyak tikungan tajam di lintasan Silverstone. Cuaca di Silverstone yang relatif stabil membuat pebalap tidak menghadapi rintangan alam yang cukup berat.
Dengan kondisi demikian, pebalap yang berada di posisi terdepan berpeluang besar mempertahankan posisinya, sebab dia tinggal berkonsentrasi mempertahankan posisi dari kejaran lawan. Selain itu, para pebalap juga bisa memacu mobilnya hingga kecepatan maksimal di sirkuit ini. Akhir pekan ini, Silverstone akan menjadi saksi sengitnya persaingan di Formula Renault 3.5. Dalam kompetisi yang memasuki babak pertengahan, para pebalap tentu berupaya meraih poin sebanyak mungkin demi mencapai target pada akhir kompetisi nanti. Persaingan dipastikan bakal terjadi antara penghuni papan atas klasemen. Saat ini, Oliver Rowland dari Vortec Motorsport masih memimpin dengan koleksi 166 poin. Sementara Matthew Vassivier dari tim Lotus menguntit di belakang Rowland dengan poin 140. Namun persaingan bukan hanya milik Rowland dan Vassivier. Sejumlah nama juga masih berpeluang juara seperti rekan tim Rowland Jazeman Jafar yang menduduki posisi ketiga dengan angka 90. Demikian pula pebalap tim Dams Dean Stoneman di peringkat keempat dengan 86 poin. Boleh dibilang Silverstone akan menjadi penentu bagi keduanya. Jika ingin juara, Jafar dan Stoneman harus bisa meraih gelar juara. Kegagalan seperti di seri Austria tidak boleh diulang lagi, sebab perolehan poin mereka bisa semakin tertinggal dari Rowland dan Vassivier. Sementara itu, pebalap tim jagonya ayam With Carlin, Tom Dillman juga berkepentingan meraih hasil bagus di Silverstone. Walau sulit menjadi juara, pebalap asal Prancis ini berpeluang menduduki posisi 3 besar. Sebab kini Dillman mengoleksi 69 angka yang membawanya berada di posisi ke-6. Dillman masih terpaut 21 angka dari Jafar di peringkat ketiga dengan 90 poin. Melihat konsistensi Dillman, bukan tidak mungkin poin kembali diraih di Silverstone. Sejauh ini pebalap berusia 26 tahun telah membuktikan mampu meraih poin di sejumlah seri. Misalnya di seri kelima Red Bull Ring lalu, saat itu Dillman mampu finish di posisi 5 dan 8. Bicara peluang, Rowland masih yang paling dijagokan untuk bisa menjadi juara di Silverstone. Selain tengah dalam performa terbaik, Rowland juga bakal memperoleh dukungan penuh dari publik Inggris, sebab dia akan berlaga di depan publiknya sendiri. Selain itu, Rowland tentunya sudah cukup mengenal atmosfer dan kondisi lintasan Silverstone. Lawan terberat Rowland kemungkinan besar datang dari Dean Stoneman. Seperti Rowland, Stoneman juga berasal dari Inggris. Sudah pasti Stoneman akan mendapat banyak dukungan dari penggemarnya. Motivasi untuk memperbaiki posisi di klasemen akan turut membantu Stoneman mengalahkan Rowland. Seri ke-6 World Series by Renault 3.5 akan berlangsung 5 dan 6 September mendatang. Siapa yang akan menjadi pemenang? Nantikan jawabannya langsung di Kompas TV. Berita terakhir tadi menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan World Series Formula Renault 3.5 hari Minggu 6 September 2015 pukul 18.00 hanya di Kompas TV. Saya Sarah Arianti pamit undur diri, keep sporty and stay healthy.